Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan karena kami sudah mendekati Natal, kami akan membahas sebagian firman tentang Natal. Dan kami mohon supaya Engkau hadir baik di sini, di gereja maupun di tempat setiap jemaat pengikutinya melalui kebaktian online. Dan Tuhan pimpin hamba menyampaikan firman, berikan kekuatan khususnya pada waktu saat ini di mana kesehatannya sangat terganggu karena kurang tidur. Berikan kekuatan secara fisik, berikan konsentrasi yang baik, dan berikan kekuatan juga pada suaranya supaya tidak ada gangguan pada waktu dia menyampaikan firman atau Injilmu, dan semua bisa sampaikan dengan sebaik-baiknya, dengan benar, dan biarlah semuanya dilengkapi dan dibungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar bahwa tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua yang sudah mendengar, berikan kami hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan kalau ada orang-orang yang belum percaya, bila mereka bisa percaya, dan yang bisa percaya bila mereka boleh diteguhkan dan bisa menggunakan bahan ini untuk memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Kami sadar setan pasti akan bekerja, kami mohon Kau kuatkan semua kami, menghadapi godaan dan setan di dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, berfirman kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membahas Lukas pasal 2 ayat 1-7 tentang kelahiran Yesus. Mari kita membaca dulu teksnya ya. Lukas 2, 1-7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yesus pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya ia didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam balungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Pertama yang bisa kita pelajari adalah sensus yang ada di dalam ayat 1 dan ayat 2. Saya bacakan sekali lagi. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri Syria. Yang pertama, sensus ini diperintahkan oleh Kaisar Agustus dalam ayat 1, dan semua penasihat berpendapat bahwa sensus ini dilakukan untuk kepentingan pajak. Dengan adanya sensus ini, Yusuf dan Maria yang tinggal di Nazaret terpaksa pergi ke Bethlehem. Itu bisa saudara lihat dalam ayat 3 sampai dengan ayat 5. Hingga akhirnya Yesus lahir di Bethlehem dalam ayat 6 dan ayat 7. Dan ini mengenapi nubuat Nabi Mikha 700 tahun sebelum kelahiran Kristus, di dalam Mikha 5 ayat 1 yang berbunyi, tapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Tanpa dia sadari, Kaisar kafir ini melakukan sesuatu yang menyebabkan tergenapinya nubuat firman Tuhan.
Dan ini jelas bukan sekedar merupakan suatu kebetulan, tetapi Tuhan menguasai dan mengarahkan Kaisar kafir tersebut untuk melaksanakan rencananya, sehingga nubuat Nabi Mikha di dalam Mikha 5:1 tadi tergenapi. Bandingkan dengan Amsal 21 ayat 1 yang berbunyi, hati raja seperti batang air dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Betulnya ini jelas berlaku untuk semua orang ya. Kalau ini berlaku untuk raja, ini juga berlaku untuk semua orang. Raja itu jauh lebih berkuasa dari rakyat biasa. Jadi kalau berlaku untuk raja yang berkuasa, tentu berlaku juga untuk manusia biasa ya. Dan dalam hal ini berlaku untuk kaisar ini. Hatinya seperti batang air dalam tangan Tuhan dan dialirkannya kemana ia ingini. Jadi Tuhan menguasai hati atau pikiran dari kaisar ini supaya nubuat dari Nabi Mikha itu tergenapi. Sekarang kayak akan berikan kata-kata Jameson, Fawcett, dan Brown. Sampai saat ini Maria hidup di tempat yang salah untuk kelahiran Mesias. Kalau ia tinggal lebih lama sedikit saja di Nazaret, maka nubuat tentang kelahirannya di Bethlehem akan gagal. Tetapi lihatlah, tanpa rencana atau tujuan dari dirinya, apalagi dari Kaisar Agustus, untuk menggenapi nubuat itu, ia dibawa dari Nazaret ke Bethlehem, dan pada saat yang kritis itu, masanya untuk melahirkan tiba. Sekarang poin yang kedua, saudara. William Barclay mengatakan bahwa ada dokumen asli ya, dari setiap sensus yang dilakukan mulai tahun 20 Masehi sampai tahun 270 Masehi. Dan dari data-data ini terlihat bahwa sensus ini dilakukan setiap 14 tahun. Sensus yang paling awal yang ada dokumennya dilakukan pada tahun 20 Masehi. Tapi ini tidak mungkin menuju pada sensus dalam Lukas 2 ayat 1 dan 2 ini. Karena sensus itu diadakan setiap 14 tahun, maka sensus sebelumnya seharusnya terjadi pada tahun 6 Masehi. Tapi sensus yang ini pun masih kurang pagi untuk bisa dihubungkan dengan sensus dalam Lukas 2 ayat 1 dan 2 ini. Para penafsir menganggap bahwa sensus pada tahun 6 Masehi inilah yang dimaksud dengan sensus dalam Kisah Rasul 5 ayat yang ke-37. Akan membacakan Kisah 5:37. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tapi ia juga tewas dan cerai berai seluruh pengikutnya. Jadi di sini ada yang saya garis bawah ini ya, pada waktu pendaftaran penduduk. Jadi ini sensus juga ya. Nah kalau 6 tahun 6 Masehi ini dikurangi lagi dengan 14 tahun, maka bisa didapatkan tahun 8 sebelum Masehi sebagai tahun pelaksanaan sensus 2-8 sebelum Masehi. Pada tahun 8 sebelum Masehi, maka itu berarti dia memulai pelayanannya pada tahun 22 Masehi, dan penyucian bait Allah dalam Yohanes 2 terjadi pada tahun 23 Masehi. Dalam Yohanes 2:20 dikatakan bahwa bait Allah itu dibangun selama 46 tahun dalam kurung, dan saat itu belum selesai pembangunannya. Jadi selama 46 tahun belum selesai ya. Dan ini menunjukkan bahwa bait Allah itu mulai dibangun pada tahun 23 Masehi. Ini tidak cocok. Karena dari sejarah diketahui bahwa pembangunan bait Allah itu dimulai pada tahun 19 sebelum Masehi dan baru selesai secara total pada tahun 64 Masehi. Jadi total 83 tahun ya. Dibutuhkan waktu untuk membangun bait Allah, dan bait Allahnya yang dibangun oleh Herodes ini jauh lebih bagus, jauh lebih indah daripada bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Pemecahan dari problem ini, poin A, mungkin sensus di wilayah Herodes dimulai terlambat karena Herodes takut melakukannya, mengingat orang Yahudi alergi terhadap sensus gara-gara peristiwa sensus dalam 2 Samuel 24 atau 1 Tawarikh pasal 21. Jadi dua teks ini sebetulnya paralel. Saya tunjukkan saja 1 Tawarikh 21 sedikit ya. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan,
dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Jadi sebetulnya Yoab menentang di sini ya. Tetapi dia tidak bisa menentang karena itu perintah dari Raja Daud dan dia terpaksa mentaati. Tapi eh, ayat 7 dan ayat 8 ya. Tapi hal itu jahat di mata Allah sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkata Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkan akhirnya kesalahan hamba-Mu sebab perbuatanku itu sangat, sangat bodoh. Nanti kita akan lihat kalau dibaca seterusnya bahwa bangsa Israel dihukum. Nah, sekarang poin B, mungkin saat itu periode bukan 14 tahun tapi kurang dari itu. Jadi ini dua kemungkinan pemecahannya. Lalu sekarang poin kedua, Yesus dan Maria pergi ke Bethlehem di dalam ayat 3 sampai ayat 5. Sensus ini mengharuskan tiap orang untuk mendaftarkan diri kotanya sendiri. Itu dalam ayat yang ketiga. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Yusuf suaminya Maria itu adalah keturunan Daud. Nanti saya akan bacakan Lukas 1:27 dan Lukas 2 ayat 4. Dan demikian juga dengan Maria dalam Lukas pasal 1 ayat 32 dan 69. Ini yang saya baca dulu ya, ini yang untuk Yusuf ya. Lukas 1:27 kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Lukas 2 ayat 4, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Barang untuk Marianya dalam Lukas pasal 1 ayat 32 dan Lukas 1 ayat 69, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Lukas 1 ayat 69, yang menemukan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud namanya itu. Kalau saudara perhatikan konteks dari ayat ini jelas bicara tentang Maria. Kalau yang tadi ini bicara tentang Yusuf, yang ini bicara tentang Maria. Jadi sebetulnya baik Maria maupun Yusuf itu dari keturunan Daud. Yesus memang harus muncul atau lahir dari keturunan Daud, dan ini juga sudah dinubuatkan di dalam ayat ini. Kita lihat Yesaya 11 ayat 1, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari bangkalnya akan berbuah. Isai ini bapaknya Daud ya. Jadi ini sudah dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya, kelahiran Yesus dari Isai atau dari Daud, dan ini terjadi 700 tahun sebelum kelahiran Kristus. Jadi saudara, begitu banyak nubuat-nubuat ya, baik yang berkenaan dengan Yesus dan itu mungkin yang paling banyak, maupun nubuat-nubuat yang lain. Dalam kitab suci kita ada tidak tahu ratusan nubuat barangkali ya, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, dan semuanya tergenapi dengan tepat, tidak ada satupun yang meleset. Ada yang belum tergenapi seperti kedatangan Yesus yang kedua, dan juga munculnya sang antikristus dan sebagainya, tapi itu juga pasti akan tergenapi. Jadi ini salah satu bukti yang paling kuat bahwa Alkitab kita itu adalah firman Tuhan. Dari mana Nabi Yesaya yang hidup 700 tahun sebelum kelahiran Kristus tahu bahwa Yesus akan lahir dari keturunan Isai atau bapaknya Daud ini. Lalu juga dalam Yeremia 23 ayat 5 dan 6, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ini jadi laki-laki jelas menuju pada Yesus. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan atau Yahweh keadilan kita. Dari laki-laki, saya tidak tahu Yeremia hidup kapan, tapi kira-kira tidak akan terlalu jauh berbeda dengan Yesaya. Jadi laki-laki berapa ratus tahun sebelumnya, ini laki-laki dinubuatkan ya. Kalau kita melihat teks ini ya, mungkin ini yang menyebabkan orang-orang Yahudi itu punya anggapan bahwa kalau Mesias itu datang, dia akan membebaskan
orang-orang Yahudi ini dari belenggu penjajahan Romawi. Tapi mereka menafsirkan ayat ini secara salah. Karena raja di sini bukan raja duniawi, tapi raja rohani. Dan juga pembebasannya juga bukan pembebasan secara jasmani dari belenggu penjajahan Romawi, tapi pembebasan dari dosa. Ya, jadi ini karena salah tafsir, maka akhirnya mereka menganggap Mesias itu pasti akan datang sebagai seorang raja duniawi yang akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Romawi. Sehingga pada waktu Mesiasnya datang dan mereka melihat Yesus itu orang biasa yang bukan raja, bukan apa, mereka menolak dia. Tapi bukan Alkitabnya yang salah, mereka yang salah di dalam menafsirkan. Sekarang saya bacakan Matius 1 ayat 1 dan ayat 6. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Anak Daud itu bisa keturunan Daud ya. Jadi kata anak bisa keturunan dan kata bapak itu bisa nenek moyang. Juga anak Abraham ini jelas keturunan dari Abraham. Lalu ayat 6, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uriah. Lukas 3 yang ke-31, anak Melea, anak Mena, anak Matata, anak Nathan, anak Daud. Jadi di sini laki-laki silsilah dari Yesus ya. Ini silsilah Yesus melalui Yusuf, dan ini silsilah Yesus melalui Maria. Dan baik silsilah Yesus melalui Yusuf maupun melalui Maria, itu dua-duanya melewati Daud. Sekarang Roma 1 ayat 1-3, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Lalu 2 Timotius 2 ayat 8, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ini saya salah ini. Ini yang salah. Ini sebentar saya ganti. Roma 1 sampai 3 gimana sih? Aduh, saya baca ulang ya, yang Roma 1 ini ya. Jadi yang ini tadi yang salah ya. Jadi Roma 1 sampai 3 dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Apa saya cek yang ini 2 Timotius 2:8. Ingatlah ini benar ya. Uh, dalam 1 Samuel 20 ayat 6 dikatakan bahwa Bethlehem adalah kota Daud. Karena itu Yesus dan Maria pergi ke Bethlehem, dan itu saya bisa lihat di dalam ayat 4 dan 5, nanti akan saya bacakan, tapi saya bacakan 1 Samuel 20 ayat 6 dulu. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan,
Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Bethlehem kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Lalu dalam ayat 4 dan ayat 5 dari bacaan kita tadi, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ini sesuatu yang agak aneh ya. Maria disebut tunangannya. Nanti kita akan perhatikan ini. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari tentang bagian ini. Poin A, jarak dari Nazaret ke Bethlehem sekitar 80 sampai 90 mil. Kalau 80 mil itu kira-kira 128 km ya. Kalau 90 mil 144 km. Jadi untuk zaman sekarang ya memang itu dekat ya. Jadi dengan mobil paling-paling bisa dalam 2 jam, paling lama bisa sampai. Tapi pada saat itu zaman purba, nggak ada mobil, jadi mereka mungkin harus jalan kaki karena mereka orang nggak mampu. Jadi ini butuh waktu lama untuk bisa sampai ke sana. Kalaupun mereka naik keledai atau apapun, ini juga pasti butuh waktu sangat lama, 80-90 mil, dan ini perjalanan yang berat, khususnya untuk Maria yang sudah hamil tua. Jadi ini merupakan penderitaan bagi mereka ya. Hamil tua sudah mesti pergi sekitar 80-90 mil, tapi mereka berserah dan tunduk pada kehendak Tuhan. Tetapi yang mereka dapatkan justru mereka itu berserah dan tunduk pada kehendak Tuhan, tapi yang mereka dapatkan justru bukanlah jalan yang mulus, tapi jalan yang penuh dengan penderitaan. Jadi hati-hati dengan ajaran teologi kemakmuran. Kalau saudara beriman dan saudara taat, katanya saudara pasti diberkati, semua jalan lancar dan sebagainya. Itu ajaran sesat dan ajaran omong kosong. Saya lanjutkan penerapan. Kalau saudara beriman dan taat kepada Tuhan, jangan terlalu heran kalau jalan saudara justru menjadi sukar. Juga jangan menjadi takut, kecewa, dan lalu meninggalkan jalan itu. Karena jalan yang sempit itulah yang menuju pada kehidupan. Saya akan bacakan Matius 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kalau kita lihat di seluruh dunia, saudara ya, orang Kristen itu jelas minoritas. Walaupun semua yang tergolong Kristen ya, tidak peduli bidat atau tidak bidat, Katolik, Ortodoks, Protestan, karismatik, dan semua ya, saksi Yehova, semua digabungkan, itu tetap Kristen itu minoritas. Apalagi kalau Kristen itu mesti dihitung orang yang sungguh-sungguh percaya saja, itu saya yakin tidak ada 10% dari seluruh orang Kristen di dunia yang betul-betul Kristen. Yang lain itu cuma Kristen KTP, mungkin pergi ke gereja, mungkin dibaptis, tapi tidak sungguh-sungguh percaya pada Kristus dan tidak akan diselamatkan. Jadi memang kalau kita itu mau jadi orang Kristen dan ikut Kristus dengan sungguh-sungguh, maka kita seperti ayat 13 ya, masuk melalui pintu yang sesak, lalu ayat 14 bagian awal itu dia sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan. Masuk melalui pintu yang sesak itu, lalu jalannya juga sempit. Itu tentu saja menunjukkan jalan yang tidak enak, tapi itu menuju pada kehidupan. Tapi waktu kita masuk, kalau kita masuk pada pintu yang lebar dan jalan yang luas, itu justru menuju pada kebinasaan. Jadi kalau hidup dalam dunia ini tidak ada penderitaan sama sekali, itu meragukan apakah itu orang Kristen atau tidak. Memang penderitaan tidak harus karena kita adalah orang Kristen. Penderitaan bisa disebabkan karena kita hidup dalam dosa. Tapi kalau kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, makin kita sungguh-sungguh ikut Kristus, makin banyak penderitaan. Jadi ajaran saya ini bertentangan frontal dengan ajaran dari teologi kemakmuran yang mengatakan kalau kita beriman dan taat, hidup kita diberkati. Dan yang mereka maksudkan dengan berkat bukan berkat rohani, tapi berkat jasmani berkelimpahan, jadi kaya, semua penyakit sembuh dan sebagainya. Itu ajaran omong kosong. Karena kalau
seperti itu adalah jalan yang luas dan itu menuju pada kebinasaan. Jadi jangan ikut gereja yang model seperti itu, saudara ya. Itu membawa saudara ke neraka. Karena poin B, mereka taat kepada pemerintah. Yang pertama, pengadaan sensus itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara bisa melihat itu dalam bilangan 1 ayat 1 dan seterusnya, dan bilangan 26 ayat 1 dan seterusnya. Saya akan bacakan bagian saja ya. Bilangan 1 sampai 3, Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua, dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Jadi sensus diperintahkan oleh Tuhan ya. Jadi tidak mungkin merupakan dosa karena Tuhan yang memerintahkan sensus ini. Lalu dalam bilangan pasal 26 1 dan 2, sesudah itulah itu berfirman Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar anak Imam Harun, itulah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Jadi 2 kali dalam kitab bilangan ini ada sensus yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Jadi jelas bahwa sebetulnya sensus itu tidak salah. Lalu dalam 2 Samuel 24 atau 21 yang tadi sudah kita lihat, mengapa Daud melakukan sensus dan dia dihukum oleh Tuhan? Karena motivasi Daud salah di dalam melakukan sensus itu. Kalau cuma memang untuk menghitung biasa, itu tidak ada masalah. Tapi dia melakukan itu karena kesombongannya. Jadi dia mau tahu berapa orang yang ada di bawah yang tunduk pada dia, ya. Rakyatnya ini kan tunduk pada rajanya. Jadi berapa orang yang ada di dalam kekuasaannya, itu yang dimaksudkan dengan sensus yang oleh Daud dilakukan itu. Sekalipun Yoab sudah menegur, tetapi Daudnya tidak peduli dan tetap melakukan, dan karena itu dihukum oleh Tuhan. Jadi ini sensus sebetulnya tidak salah, tetapi sensus ini dilakukan untuk memuaskan kesombongannya, itu yang salah, dan karena itulah dia dihukum. Karena poin yang kedua, karena sensus itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sekalipun sensus itu menyukarkan hidup mereka, Yusuf dan Maria tetap tunduk. Kita memang harus tunduk pada pemerintah, selama pemerintah tidak menyuruh kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nggak peduli pemerintah kita saat ini boleh dikatakan luar biasa brengsek ya, tapi tetap selama mereka tidak menyuruh kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus tunduk. Mari kita membaca ini ya, Roma 13 1-7. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Jadi maksudnya kalau berbuat jahat harus takut pada pemerintah. Cuma di negara kita ini berbuat jahat, korupsi itu tidak perlu takut juga. Toh dengan uangnya dia bisa memutarbalikkan keadilan. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Dalam negara yang gak karu-karuan, melakukan apa yang baik itu justru bisa mendapatkan bencana. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Menyandang pedang ini tentu saja untuk penghukuman mati ya, untuk penggal ya. Jadi hukuman mati itu didukung oleh Alkitab, baik dalam PL maupun dalam PP. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat.
Lalu kita lihat juga Kisah Rasul 5 ayat ke-29. Tapi Petrus dan Rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi saudara, selama pemerintah tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus tunduk pada pemerintah. Tapi dalam Kisah Rasul 5:29, para tokoh Yahudi itu melarang Petrus dan Rasul-Rasul itu memberitakan Injil, dan Petrus tidak mau mentaati mereka, dan dia berkata kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tidak peduli siapapun manusia itu, kalau dia menyuruh atau melarang kita sesuatu yang bertentangan sehingga mengharuskan kita melakukan atau tidak melakukan firman Tuhan, ya, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman atau tidak melakukan firman Tuhan, maka kita harus menentang. Tidak peduli itu orang tua atau siapapun, tidak ambil pusing. Jadi taat kepada Allah harus lebih daripada kepada manusia. Memang kadang-kadang manusia dan Allah itu perintahnya atau keinginannya sama, searah. Nah itu enak, tidak apa-apa. Kita mau mentaati keduanya itu tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang bahkan sangat sering Allah menyuruh kita ke sana, pemerintahnya menyuruh kita ke sana. Dalam hal ini kita harus mentaati Allah dan bukan pemerintah, bukan orang tua, bukan siapapun, bos atau siapapun. Jadi saudara, apa saudara mau tunduk pada peraturan pemerintah yang menyukarkan hidup saudara tapi tidak bertentangan dengan firman Tuhan? Sekarang saya lanjutkan dengan poin C, Lukas 2:1-7 ini. Pasti terjadi setelah Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Saudara bisa baca sendiri ayatnya, ya. Saudara akan bisa melihat kan di sini sudah hamil tua dan pada ayat 7-nya Yesusnya lahir. Sampai di sini ini masih baru mengandung dan kelihatannya baru mulai kelihatan, ya, sehingga Yusufnya tahu kalau Maria mengandung, dia mau menceraikan dan sebagainya. Tapi dilarang oleh malaikat dan diberitakan bahwa yang dikandung dari Roh Kudus dan sebagainya. Jadi saudara, Lukas 2 ayat 1-7 pasti terjadi setelah Matius 1:18-25. Sehingga satu, Maria sudah menjadi istri Yusuf. Tapi mengapa dalam ayat 5 Maria tetap disebut sebagai tunangan Yusuf? Rupanya karena sekalipun mereka sudah menjadi suami istri, mereka tidak melakukan hubungan seks, ya. Jadi supaya ini ayat 5-nya supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya. Berarti kan tunangannya, ya. Ini yang saya tekankan, ya. Saya bandingkan dengan bagian akhir dari ini, ya, Matius 1:18-25. Matius 1:24-25, sesudah bangun dan tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bertemu dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi memang ada nubuat dalam Nabi Yesaya, Yesaya 7:14, bahwa sang Mesias itu harus dilahirkan dari seorang perawan. Jadi kalau mereka melakukan hubungan seks sebelum kelahiran Yesus, maka nubuat itu tidak tergenapi. Maka mereka tidak melakukan hubungan seks sampai anak itu dilahirkan. Matius 1 itu sudah saya bacakan ini, ya. Sekarang saya tanyakan, ya. Pertanyaan saya mau mengecek apakah ini benar apa tidak, ya. Dalam Lukas 2 ayat 5, Maria sudah hamil besar. Jadi bukankah Lukas 2 itu terjadi setelah Matius 1 ayat 18-25? Mengapa masih disebut tunangan? Maria masih disebut tunangan. Ini jawaban ChatGPT. Pertanyaan ini sangat bagus dan memang sering membingungkan. Mari kita luruskan urutan peristiwa, lalu kita lihat mengapa Lukas tetap memakai istilah pertunangan, mestio, dalam Lukas 2 ayat 5. Meskipun Maria sudah hamil besar, dan Matius 1 ayat 24-25 menunjukkan bahwa Yusuf telah mengambil Maria sebagai istrinya. Pertama, urutan peristiwa memang Lukas 2 terjadi setelah Matius 1 18-25. Urutannya, poin A, Lukas 1, Maria bertunangan dan menerima kabar malaikat
Dan poin B, Matius 1:18-25, Yusuf berniat menceraikannya, lalu malaikat menegur dan Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, yaitu masuk tahap nisuin itu tinggal bersama. Sebetulnya sudah boleh melakukan hubungan seks ya, tetapi karena adanya nubuat itu mereka tidak melakukan hubungan seks ya. Lukas pasal 2, Maria sudah hamil besar, mereka pergi ke Bethlehem. Jadi benar, Lukas 2 terjadi setelah Matius 1 ayat 24 dan 25. Karena poin yang kedua, kalau begitu, mengapa Lukas masih menyebut Maria sebagai tunangan Yusuf dalam Lukas 2 ayat 5? Ini Lukas 2 ayat 5 dibacakan untuk didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Pertanyaan utamanya, mengapa Lukas tidak menyebut istrinya? Jawaban terbaik, dan ini yang dipegang oleh hampir semua penafsir reform besar. Pertama, Lukas memakai istilah pertunangan demi menjelaskan situasi publik, bukan status hukum. Dalam budaya Yahudi, poin A, secara hukum, setelah Matius 1:24, Maria sudah istri Yusuf, Nisuin. Lalu poin B, secara sosial atau publik, orang tidak tahu bahwa Yusuf sudah mengambil Maria sebagai istri maksudnya, karena itu terjadi secara pribadi tanpa pesta pernikahan untuk menutupi kehamilan Maria. Karena itu di mata publik, Maria masih dianggap pertunangan, bukan istri. Itulah sebabnya Lukas memakai istilah nastio. Pertama, untuk menekankan keadaan mereka di mata masyarakat. Dan kedua, dan juga untuk menegaskan bahwa Yesus dikandung di luar hubungan seksual. Ketiga, sehingga keperawanan Maria tetap jelas pada waktu kelahiran. Dan dengan demikian nubuat dari Nabi Yesaya 700 tahun sebelum kelahiran Kristus itu tergenapi. Sekarang poin yang keempat, semua penafsir besar mengatakan hal yang sama. Berikut ringkasannya tanpa kutipan panjang. Calvin dalam komentar tentang Lukas 2 ayat 5, Calvin mengatakan bahwa Lukas dengan sengaja memakai istilah pertunangan untuk menunjukkan bahwa kehamilan ini bukan hasil hubungan suami istri dan demi menghindari anggapan buruk tentang perzinahan. Lalu Hendrickson, laki-laki tafsiran tentang Lukas ya, Lukas menekankan status moral Maria sebagai perawan, bukan status legalnya. Istilah pertunangan dipakai karena hubungan mereka belum normal sebagai suami istri, meski mereka sudah tinggal bersama. Lansky, meski Yesus sudah mengambil Maria, Matius 1:24, hubungan pernikahan mereka belum dikonsumasi, sehingga Lukas tidak memakai istilah istrinya. Gardenhurst, pernikahan telah sah, tapi belum berlangsung seperti biasanya, sehingga Lukas lebih tepat memakai istilah nastio. Yang kelima, inti jawaban paling sederhana, walaupun secara hukum Maria sudah menjadi istri Yusuf setelah Matius 1:24, secara sosial dan fungsional, poin A, hubungan pernikahan belum normal. Poin B, belum ada pesta pernikahan. Poin C, belum ada hubungan seksual sampai Yesus lahir. Poin D, publik masih menganggap mereka belum sepenuhnya menikah. Karena itu Lukas memakai istilah tunangan untuk menekankan, pertama, keperawanan Maria tetap utuh sampai kelahiran Yesus. Kedua, Yesus bukan hasil hubungan Yusuf Maria. Ketiga, kehamilan itu tetap tampak tidak lazim di mata publik. Keenam, kesimpulan. Poin A, ya, Lukas 2 terjadi setelah Matius 1 ayat 24-25. Poin B, ya, Maria secara hukum sudah istri Yusuf. Poin C, tapi Lukas memakai istilah tunangan, nastio, untuk menggambarkan pertama status sosial mereka di mata publik. Dan poin kedua dan kenyataan bahwa hubungan pernikahan belum dikonsumasi. Dengan kata lain, secara hukum sama dengan istri, secara publik dan seksual sama dengan masih seperti pertunangan. Itulah alasan Lukas tetap memakai istilah itu. Saya lanjutkan dengan poin yang kedua. Mengapa Maria ikut pergi ke Bethlehem? Ada beberapa kemungkinan jawaban. Pertama, poin A, saudara, kebanyakan penafsir mengatakan bahwa sebetulnya hanya laki-laki, yaitu Yusuf saja yang harus pergi untuk mendaftar. Tapi ada juga penafsir yang beranggapan bahwa laki-laki maupun perempuan harus mendaftar. Karena itulah Maria harus ikut. Kalau kita berasumsi bahwa pandangan yang pertama yang benar, maka lanjutannya adalah poin B ini ya.
Maria sebetulnya tidak harus ikut, tapi saat itu banyak gosip yang beredar tentang Maria yang terlalu cepat mengandung. Karena itu Yusuf tidak tega membiarkan Maria di Nazaret dan membawanya pergi ke Bethlehem. Ini mengajar kita bahwa dalam menghadapi problem, suami istri perlu ada kesatuan dan saling mendukung. Kalau dalam menghadapi problem kita bertengkar satu sama lain dalam keluarga, maka ini justru menjadikan problem itu tambah besar dan kita malah tidak akan tahan menghadapi problem itu. Sekarang saya membahas poin C, Yusuf ingin ada bersama dengan Maria pada saat Yesus lahir. Ingat bahwa Yusuf juga adalah orang Yahudi yang pasti menanti-nantikan kedatangan Mesias. Poin D, mereka tahu tentang nubuat dalam Mikha 5 ayat 1 yang mengatakan bahwa Mesias harus lahir di Bethlehem. Dan karena itu mereka sengaja pergi ke Bethlehem supaya nubuat itu tergenapi. Tapi poin D ini ditolak oleh Calvin ya. Jadi Calvin menolak kemungkinan ini dengan alasan kepergian mereka ke Bethlehem disebutkan alasannya secara eksplisit dalam ayat 5 supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria. Jadi karena sensus itu yang menyebabkan mereka ke Bethlehem. Karena itu Pak Calvin berpendapat bahwa mereka pergi ke Bethlehem bukan dengan tujuan supaya Kristus lahir di sana, tetapi karena tangan atau pengaturan Allah, dalam bahasa Inggrisnya providence of God, membimbing mereka seperti orang buta ke tempat di mana Kristus harus dilahirkan sesuai dengan nubuat Nabi Mikha itu ya. Sekarang ini kata-kata dari Calvin. Seandainya secara sengaja dan dengan tujuan tertentu mereka pindah tempat tinggal agar Maria dapat melahirkan anaknya di Bethlehem, kita hanya akan memandang tindakan itu sebagai keputusan manusia semata. Tapi karena mereka tidak memiliki maksud lain selain menaati perintah Kaisar Agustus, maka dengan mudah kita mengakui bahwa mereka telah dibimbing seperti orang buta oleh tangan Allah ke tempat di mana Kristus harus dilahirkan. Hal ini mungkin tampak sebagai kejadian kebetulan, sebagaimana segala hal lain yang tidak timbul dari niat manusia secara langsung dihubungkan oleh orang-orang yang tidak religius kepada nasib. Tetapi kita tidak boleh hanya memperhatikan peristiwanya saja. Kita juga harus mengingat nubuat yang telah diucapkan oleh sang Nabi berabad-abad sebelumnya. Perbandingan antara keduanya akan dengan jelas menunjukkan bahwa hal itu telah digenapi oleh providensia Allah yang ajaib, bahwa pada waktu itu sebuah sensus diperintahkan oleh Kaisar Agustus dan bahwa Yesus serta Maria berangkat meninggalkan rumah mereka sehingga tiba di Bethlehem tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Jadi kalau dari sudut pandang manusia, kalau ada nubuat yang hampir meleset, maka itu adalah Mikha 5 ayat 1 itu ya. Karena Marianya hamil besar dan masih ada di Nazaret, pada nubuatnya mengatakan dia harus di Bethlehem lahirnya sang Mesiasnya. Tapi Tuhan sudah merencanakan segala sesuatunya. Dia mengatur pikiran dari Kaisar supaya mengadakan sensus dan orang harus pergi ke kotanya masing-masing. Dan karena itu Yesus dan Maria pergi ke Bethlehem dan sampai di sana persis, tidak bisa terlambat atau terlalu cepat atau apapun. Yesus lahir di kota Bethlehem sesuai dengan nubuat dari Nabi Mikha di dalam Mikha pasal 5 ayat yang pertama. Sekarang saya lanjutkan kata-kata Calvin lagi. Demikianlah kita melihat bahwa pelayan-pelayan yang kudus dari Allah, sekalipun mereka menyimpang dari rencana mereka, tidak sadar kemana mereka pergi, tetap ada di jalan yang benar, karena Allah mengarahkan atau memimpin langkah-langkah mereka. Jadi baik Yesus maupun Maria adalah orang-orang saleh. Saya tidak percaya Maria orang suci ya. Itu kepercayaan Katolik dan itu tidak ada dasar Alkitabnya sama sekali. Alkitab mengatakan semua manusia berdosa dan satu-satunya yang dikecualikan adalah Yesus. Alkitab tidak pernah mengecualikan Maria. Pengecualian terhadap Yesus ada dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15 dan 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dari satu-satunya manusia yang tidak lahir dengan dosa asal dan hidup suci terus sampai mati, itu adalah Yesus. Karena kalau dia ada satu dosa saja, dia mati di saat itu untuk menebus dosanya sendiri. Tidak bisa mati menebus dosa kita. Penebus dosa harus orang yang suci murni sehingga dia mati. Ini aneh, kenapa orang suci harus mati? Yang mati harusnya orang berdosa. Mengapa dia harus mati? Dia mati untuk dosa-dosa kita. Kita yang berdosa saja, kita yang mati, kita yang disalib.
Tapi dia menggantikan tempat kita. Dia mati di salib untuk kita, untuk menebus dosa kita. Dan karena itu kalau kita percaya kepada dia, maka kita diselamatkan, kita diampuni, kita dijamin masuk ke surga. Masuk ke surga bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh bukan suatu kemungkinan, bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, tapi itu sesuatu kepastian. Saya lanjutkan ya, penjelasan. Yusuf dan Maria pasti sudah mempersiapkan dan merencanakan banyak hal tentang Yesus yang akan dilahirkan itu. Mungkin mempersiapkan uangnya, kamarnya, tempat tidurnya, dan sebagainya. Tetapi perintah untuk melakukan sensus itu kelihatannya menghancurkan segala persiapan dan rencana mereka. Tetapi toh semua ini ada dalam pimpinan Tuhan. Jadi saudara, sebagai penerapan, kalau terjadi kasus seperti ini ya, everything goes wrong, atau segala sesuatu berjalan salah. Jadi Rasulullah merencanakan ini yang terjadi itu. Setelah merencanakan itu yang terjadi sebelah sana. Setelah merencanakan sana terjadi sebelah sana. Jadi everything goes wrong itu segala sesuatu berjalan salah gitu ya. Dan tidak cocok dengan rencana saudara. Apa itu rencana jasmani ataupun rencana rohani. Asal saudara betul-betul adalah anak Tuhan, maka percayalah bahwa saudara tetap ada dalam pimpinan atau rencana Tuhan, dan semua akan mengarah pada kebaikan bagi saudara. Ini tentu tidak berarti bahwa kita boleh sembarangan dalam memilih jalan ataupun terlalu mudah menyerah pada kehendak atau rencana Allah. Kita tetap punya tanggung jawab untuk memilih jalan yang terbaik dan berusaha secara maksimal untuk mencapainya. Kalau semua itu sudah kita lakukan dan ternyata semuanya rencana kita itu hancur berantakan, barulah kita harus berserah pada kehendak atau rencana Allah. Karena kita masuk dalam poin yang ketiga, kelahiran Yesus dalam ayat 6 dan ayat 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Pertama, saya soroti kata-kata anaknya yang sulung ini ya. Seorang penafsir dalam pulpit komentari menganggap bahwa Yesus dan Maria tidak mempunyai anak lain selain Yesus, dengan alasan bahwa istilah anak sulung bisa diartikan anak tunggal, seperti dalam Ibrani 1 ayat 6 yang berbunyi, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Jadi anaknya yang sulung, Yesus sebagai anak yang sulung dari Bapa, dia itu anak tunggal juga kan. Kalau kita melihat dalam Yohanes 1, bentar. Ini disebut sebagai anak tunggal ya. Jadi dia juga anak sulung, dia juga bisa anak tunggal juga. Roma Katolik, Gereja Roma Katolik ya bukan hanya mengakui bahwa Maria adalah seorang perawan pada waktu mengandung dan melahirkan Kristus, tapi juga bahwa keperawanan Maria bersifat abadi. Dengan kata lain, setelah kelahiran Yesus pun Yusuf atau suami Maria tetap tidak pernah berhubungan seks dengan Maria. Dan ini kata-kata dari Loren Bettner, seorang ahli teologi dan penafsir reform. Dia berkata, kata seorang penulis Roma Katolik tentang perawan Maria tidak bisa dibayangkan dengan sopan bahwa tempat yang paling kudus atau suci yang sekali pernah dikuduskan menjadi suatu wadah dari Allah, lalu setelah itu dinajiskan atau dinodai dan dicemarkan oleh penggunaan manusia. Perhatikan ya, omongan orang Katolik ini tidak ada dasar Alkitabnya sama sekali, hanya feelingnya dia saja ya. Tidak bisa dibayangkan dengan sopan bahwa Yesus pernah dikandung di situ lalu dijadikan hubungan seks oleh Yusuf. Ini kata dia tidak sopan. Sebagai tanggapan dari saya, saudara, poin A, pertama kata-kata orang Katolik ini tidak punya dasar kitab suci sama sekali, dan menunjukkan bahwa orang itu menganggap bahwa hubungan seks yang dilakukan dalam pernikahan pun merupakan sesuatu yang bersifat dosa atau tidak sopan. Ini memang merupakan teologi Gereja Roma Katolik, dan karena itu mereka melarang para pastor atau suster, pokoknya
hamba Tuhan ya, terus sampai ke paus ya, untuk menikah. Mereka dilarang menikah. Ini merupakan sesuatu yang tidak alkitabiah. Karena kitab suci tidak pernah menganggap hubungan seks dalam pernikahan sebagai dosa, dan kitab suci juga tidak pernah melarang baik nabi atau imam atau rasul atau orang Kristen manapun untuk tidak menikah. Tidak pernah ada larangan seperti itu. Malah perintah pada awal penciptaan itu disuruh berkembang biak. Bagaimana bisa kamu tidak menikah? Bagaimana bisa kamu tidak ada hubungan seks? Ini kekonyolan yang luar biasa memang. Ada dua hal lagi yang harus kita pikirkan. Pertama, kalau hubungan seks dalam pernikahan pun adalah dosa, dan kalau kehidupan membujang atau selibat lebih suci dari kehidupan menikah, maka seharusnya Gereja Roma Katolik mengharuskan semua umatnya untuk membujang atau selibat juga. Kenapa kok cuma hamba Tuhannya? Klerus-klerusnya saja, kenapa? Mestinya semua harus kan. Yang kedua, hubungan seks sudah ada sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ingat, manusia jatuh dalam dosa dalam Kejadian pasal 3, tapi hubungan seks sudah ada dalam Kejadian 2:24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Sedangkan manusia baru jatuh dalam dosa dalam Kejadian pasal 3. Ya, jadi belum jatuh dalam dosa sudah ada hubungan seks. Nah kalau ini dosa, ya ini dosa lebih dulu, bukan dalam Kejadian 3 dosa pertamanya, tapi di sini sudah dosa. Tapi bukan seperti itu, saudara. Dosanya baru di sini. Jadi jelas bahwa ini bukan dosa. Karena penjelasan poin B, penjelasan tentang Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dalam arti yang sebenarnya, memang Yesus adalah anak tunggal dari Allah. Yohanes 3 ayat 16, juga tadi Yohanes 1 ayat 14 juga ada ya. Saya bacakan ya 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi dalam Ibrani 1 ayat 6, Yesus disebut sebagai anak Allah yang sulung. Itu disebabkan karena kita yang percaya kepada Yesus juga adalah anak-anak Allah berdasarkan Yohanes 1 ayat 12. Sekalipun kita adalah anak-anak adopsi. Yohanes 1 ayat 12. Tapi semua orang yang menerimanya, nyanyi Yesus ya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nama di sini menunjuk pada diri Yesus sendiri ya. Jadi orang yang percaya pada Yesus itu dijadikan anak-anak Allah ya. Tapi bukan anak sungguh-sungguh ya, ini anak yang diadopsi. Semua kita tanpa kecuali dilahirkan sebagai anak setan. Pada saat kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita berubah status menjadi anak Allah. Tapi itu anak adopsi. Kita lihat ya di dalam Galatia 4 ayat 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Nah, kata yang saya garis bawah ini ya, supaya kita diterima menjadi anak. Ini dalam terjemahan King James, that we might receive the adoption of sons. Supaya kita bisa menerima pengadopsian anak. Bandingkan ini dengan Roma 8 ayat 29b yang berkata, yang berbunyi, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara, jangan menyebut Yesus sebagai Bapak ya. Kalau saudara menyebut Yesus sebagai Bapak, itu saudara mengikuti ajaran yang sekarang disebut oneness atau Jesus only. Mereka percaya bahwa Bapak itu juga adalah sama dengan Yesus, dan Yesus itu sama dengan Roh Kudus. Jadi sebetulnya bukan 3 pribadi, tapi cuma 1 pribadi. Mereka bertentangan dengan doktrin tunggal kita. Jadi saudara, di sini dikatakan yang sulung di antara banyak saudara ya. Jadi Yesus itu adalah saudara kita, bukan Bapak kita. Banyak orang secara ngawur saja menyebut Yesus sebagai Bapak.
dan itu menjadikan dia sebetulnya oneness atau Sabellianisme setidaknya ya. Dengan demikian istilah anak sulung dari Ibrani 1 ayat 6 tidak bisa diartikan sebagai anak tunggal. Sekarang poin C, istilah anak sulung dalam Lukas 2 ayat 7 ini menunjukkan secara implisit bahwa Maria mempunyai anak-anak lain. Ini kata-kata dari Bible Knowledge Commentary. Fakta bahwa Yesus disebut anak sulung Maria secara implisit menunjukkan bahwa belakangan ia mempunyai anak-anak lain. Lalu poin D, adanya banyak ayat Alkitab yang berbicara tentang saudara-saudari Yesus. Istilah anak sulung dalam Lukas 2 ayat 7 ditambah dengan banyak bagian kitab yang berbicara tentang adanya saudara-saudara Yesus. Ini ayatnya nanti kita akan baca ya. Menunjukkan bahwa Yesus dan Maria pasti mempunyai anak-anak lain setelah kelahiran Yesus. Berarti ini betul-betul Maria dan Yusuf ini berhubungan seks dan melahirkan anak-anak lain setelah kelahiran Yesus. Karena saya akan bacakan ayat ini ya. Matius 12 ayat 46-47, ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya, perhatikan ini, saudara-saudaranya ya, berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Lalu juga dalam Matius 13 ayat 55 dan 56. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya, ini yang laki ya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Jadi sedikitnya 4 saudara laki, adik laki ya. Lalu ini saudara perempuan, ayat 56. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Laki disebutkan namanya, perempuan tidak disebutkan karena memang perempuan pada saat itu dianggap rendah ya, jadi namanya tidak disebutkan. Tapi dia punya saudara perempuan, kalau ini bentuk jamak ya paling sedikit dia punya 2 saudara perempuan paling sedikit, tambah 4 yang laki, paling sedikit ada 6 saudara dari Yesus atau adik dari Yesus ya. Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu Yohanes 2:12, sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Kita lihat dalam Yohanes 7 ayat 3, 5, dan 10. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea supaya murid-muridnya mau juga melihat perbuatan yang engkau lakukan. Ayat 5, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Tetap ayat 10, tapi sesudah selesai Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tapi diam-diam. Hubungan darah ini ya menyebabkan tidak percaya pada dia. Ini dulu kecil mainan bareng, tahu-tahu sang kode ini mengaku sebagai Mesias, sebagai anak Allah dan sebagainya. Itu tidak bisa mereka percaya. Mereka baru percaya setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi setelah Yesusnya disalibkan, dikuburkan, mereka tahu Yesusnya mati, sang kode ini mati, tapi bisa bangkit dari antara orang mati, baru mereka percaya bahwa Yesus betul-betul adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan mereka akhirnya menjadi percaya kepada Yesus. Dan saya kira penulis surat Yakobus dan surat Yudas itu adalah saudara-saudara Yesus di sini ini ya. Yakobus, ada Yudas ya. Yakobus ini menurut saya adalah penulis surat Yakobus, dan Yudas ini adalah penulis surat Yudas. Jadi belakangan mereka memang menjadi percaya setelah Yesus bangkit, tapi pada saat ini mereka tidak percaya pada dia. Lalu Kisah Rasul 1:14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus lagi. Saudara, kata saudara dalam ayat ini tidak bisa diartikan saudara sepupu seperti yang biasanya ditafsirkan oleh gereja Roma Katolik. Karena
Pertama, saudara, dalam bahasa Yunani, kata saudara sepupu mempunyai istilahnya sendiri, yaitu yang digunakan dalam Kolose 4 ayat yang ke-10. Cuma Indonesia ini salah terjemahan ya. Ini saudara sepupu sebetulnya. Kalau kemenakan itu kan keponaan, itu beda. Ya, salam kepada kamu dari Aristarchus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Seharusnya saudara sepupu Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Ya, jadi kata kemenakan dalam Kolose 4 ayat 10 versi kitab Indonesia ini adalah menerjemah yang salah. King James menerjemahkan sister son atau anak saudara perempuan. Ini sama saja. Kemenakan juga, ini sama salahnya jadinya. Seharusnya adalah seperti dalam RSV, NIV, dan NASB yang menerjemahkan cousin atau saudara sepupu. Catatan dalam bahasa Yunani kata saudara laki ya itu adelphos ya, sedangkan kata saudara sepupu adalah anepsios, dan yang digunakan tadi di atas dalam Matius 13 dan sebagainya itu adalah adelphos. Lalu bagaimana mungkin itu bisa diartikan saudara sepupu? Kata Yunani untuk saudara sepupu itu ada sendiri anepsios. Poin yang kedua, tidak cocok dengan nubuat tentang Mesias atau Yesus dalam Mazmur 69 ayat 9 di bawah ini. Karena di sana saudara Yesus itu disamakan dengan anak-anak ibuku. Saya bacakan Mazmur 69 ayat 9, aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Bentar ya. Mazmur 69 ayat 9. Kalau saudara perhatikan ya, bagian ini, anak kalimat ini ya, orang luar bagi saudara-saudaraku. Dan bagian ini, orang asing bagi anak-anak ibuku. Dua kalimat yang paralel. Dan ini menggunakan kata-kata yang berbeda, tetapi artinya sama. Orang luar itu sama dengan orang asing. Saudara-saudaraku itu sama dengan anak-anak ibuku. Dan saya berpendapat ini juga nubuat tentang Mesias ya. Bahwa ayat ini merupakan satu nubuat tentang Mesias atau Yesus. Itu memang itu terlihat dari konteksnya ya. Kita lihat beberapa ayat dalam Mazmur 69 ya. Pertama kita lihat ayat 10. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Bandingkan dengan Yohanes 2 ayat yang ke-17, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Lalu ayat yang ke-22, Mazmur 69, 22, bahkan mereka memberi aku makan racun. Maknanya terjemahan racun ini salah terjemahan, saudara. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Bandingkan dengan Matius 27 ayat 34 dan Yohanes 19 ayat 28 29. Jadi kata racun ini dalam Mazmur 69 22 versi LAI merupakan penerjemahan yang salah. RSV menerjemahkan poison, racun, dan kartu sama salahnya. Seharusnya adalah seperti King James, NIV, NASB yang menerjemahkan gall atau empedu. Jadi nubuat ini tergenapi dalam Matius 27 ayat 34. Ini pada waktu dia mau disalibkan ya. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Jadi saudara, anggur bercampur empedu, kalau dalam Injil Markus anggur bercampur mur. Jadi ini anggur bercampur suatu ramuan tertentu, ada empedu, ada mur, ada apa, saya tidak tahu apa saja di dalamnya. Dan fungsinya sebetulnya adalah untuk meredakan rasa sakit. Ya, jadi ini boleh dikatakan tindakan belas kasihan untuk orang yang disalib karena itu sakit sangat luar biasa. Ini sedikit meringankan penderitaan orang itu. Tetapi dia begitu tahu apa yang
diberikan kepadanya sebagai minum, dia tidak mau meminumnya. Kenapa saudara? Karena dia tidak mau penderitaannya itu dikurangi. Kalau penderitaannya dikurangi, anggap saja berkurang 10%. Berarti dia mati hanya untuk 90% dosa kita. Yang 10% kita harus tanggung sendiri dengan masuk neraka tetap selama-lamanya. Sekalipun mungkin neraka yang lebih dingin, tetapi itu tetap neraka selama-lamanya. Tapi puji Tuhan dia tidak mau meminumnya. Dia ingin memikul bukan 90%, bukan 99%, tapi 100% hukuman dosa kita. Dan kalau pada waktu kita percaya kepada dia, kita diampuni dan tidak mungkin kita bisa dihukum lagi. Karena semua hukuman dosa kita tanpa kecuali sudah dipikul oleh dia di atas kayu salib. Sekarang saya masuk dalam poin Matius 1:24-25 mengatakan bahwa Yusuf tidak bertemu dengan Maria sampai Yesus lahir. Saya bacakan Matius 1:24-25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bertemu dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Karena pikirkan sendiri, bagaimana sudah menggunakan kata sampai. Kalau misalnya dikatakan bahwa kita libur sampai tanggal 5 Januari, apa artinya? Bukankah itu berarti bahwa setelah 5 Januari kita tidak lagi libur? Jadi kalau dikatakan tidak bertemu dengan Maria sampai Yesus lahir, ini berarti bahwa sesudah kelahiran Yesus, mereka hidup sebagai suami istri biasa. Dalam arti mereka juga bertumbuh seperti suami istri yang lain. Karena poin F, dalam 1 Korintus 7 ayat 5, Allah justru melarang suami istri untuk melakukan puasa seks terlalu lama. Karena itu tidak mungkin Allah lalu melarang Yesus dan Maria melakukan puasa seks abadi. Sekalipun ayat ini belum ada pada saat itu, tetapi pasti sudah ada di dalam pemikiran Tuhan. Jadi tidak mungkin dia menyuruh Yusuf dan Maria itu melakukan puasa seks selama-lamanya. Saya bacakan 1 Korintus 7 ayat 5, janganlah kamu saling menjauhi dalam urusan seks ini ya, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Ya, jadi puasa seks itu hanya boleh sementara, kalau mau untuk berdoa atau untuk apapun, sekalipun itu tidak diharuskan ya. Sekarang poin G, tidak ada perlunya atau tidak ada gunanya mempertahankan keperawanan Maria setelah Yesus lahir. Kristus memang harus lahir dari seorang perawan untuk menggenapi Yesaya 7:14, dan supaya Yesus bisa lahir tanpa dosa. Ya, kalau dia lahir melalui hubungan seks, dia tidak terhindar, dia pasti lahir dengan dosa asal. Dan Maria sendiri dilahirkan karena orang tuanya hubungan seks. Jadi Maria lahir tanpa dosa asal itu omong kosong. Yesus dilahirkan tanpa dosa asal karena Maria melahirkan dia bukan karena hubungan seks, tapi Roh Kudus melakukan suatu mujizat sehingga sel telur Maria itu berubah menjadi janin. Dan karena tidak ada hubungan seks di situ, maka Yesus lahir bisa terbebas dari hukum dosa asal. Tapi Maria dilahirkan oleh orang tua yang berhubungan seks, dia tidak mungkin bebas dari hukum dosa asal. Jadi ajaran Katolik yang mengatakan bahwa Maria itu lahir tanpa dosa asal dan hidup terus suci murni sampai mati, itu adalah ajaran omong kosong yang bukan saja tidak ada dalam Alkitab, tetapi bertentangan dengan Alkitab. Tapi setelah Yesus lahir, keperawanan Maria itu tidak lagi perlu dipertahankan. Selama Yesus belum lahir, kalau mereka melakukan hubungan seks, nanti Yesaya 7:14 ini salah, tidak tergenapi jadinya. Saya akan bacakan ya. Jadi ya dinubuatkan oleh Yesaya 700 tahun sebelum Kristus ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, seharusnya seorang perawan ini ya,
mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Akan tunjukkan kepada saudara Yesaya 7 ayat 14 ya, dalam Bible Works ya. Jadi ini perempuan muda, dan RSV ini seringkali memang salah secara sama ya, young woman dalam RSV. Tapi kalau dalam King James, a virgin, ya, dan New King James juga virgin, 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 semua ya, semua kita bahasa Inggris virgin. Dan kalau kita melihat di dalam bentar ya, ini ya Parthenos ya. Parthenos dalam bahasa Yunani, jadi dalam Septuaginta PL yang diterjemahkan ke bahasa Yunani itu digunakan kata Yunani Parthenos, dan Parthenos memang betul-betul berarti a virgin. Juga kalau menggunakannya ini di mana saya lupa. Tadi disebutkan di sini ya. Ini ya, Matius 1 ayat 23 ini penggenapannya dari Yesaya eh, Yesaya 7:14 tadi ya. Sesungguhnya anak darah ya, anak darah di sini terjemahnya benar. Itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi kalau kita lihat di dalam terjemahan dari dalam dalam Bible Box ya, Matius 1:23, ini anak darah, ini virgin ya, virgin, partenas lagi yang digunakan ya, dan semua menterjemahkan virgin di sini. Ini kata Yunani partenos. Memang terjemahnya benar itu adalah perawan. Sekarang saya lanjutkan. Saya kasih aja. Poin yang kedua, dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ini dalam ayat 7b. Sekarang saya berikan komentar dari Calvin tentang Yesaya 1 ayat yang ketiga, yang berbunyi sebagai berikut. Para penganut ajaran Roma Katolik, dia menggunakan istilah papis ya. Papis itu pengikut Paus, tapi ini suatu istilah yang bersifat menghina begitu ya. Bersifat merendahkan. Jadi para penganut ajaran Roma Katolik atau Papis yang sudah terbiasa menyingkirkan makna sejati kitab suci dan merusakkan seluruh misteri Allah dengan kebodohan mereka sendiri, di sini telah mengarang dongeng yang tidak masuk akal. Mereka secara dusta menyatakan bahwa lembu dan keledai di kandang menyembah Kristus ketika ia lahir. Dengan demikian mereka menunjukkan diri mereka sendiri sebagai keledai-keledai yang luar biasa bodohnya. Jadi Calvin kalau ngomong kasar banget ya, orang Katolik dikatakan seperti keledai-keledai yang luar biasa bodohnya. Dan sungguh saya berharap mereka mau meniru keledai yang mereka karang itu, sebab dengan demikian mereka akan menjadi keledai-keledai yang menyembah Kristus, bukan mengangkat tumit menentang otoritas ilahinya.
Jadi keledai yang menyembah Kristus lebih baik daripada jadi manusia tapi menentang otoritas ilahinya. Karena poin A ini mengajar kita untuk tidak menilai bagus atau tidaknya sesuatu itu dari luar atau dari penampilan luarnya saja, ya. Ada pepatah dalam bahasanya, don't judge a book by its covers. Jadi jangan menilai suatu buku dari sampulnya, karena sampulnya bisa bagus dalamnya jelek, atau kebalikannya sampulnya jelek dalamnya bagus. Ya, jadi yang penting itu isinya bagaimana, bukan penampilan lahiriahnya. Sekarang pertama, bagaimana saudara menilai sebuah gereja? Dari besarnya, megahnya, mewahnya, berapa biaya pembangunannya. Saudara, banyak orang senang pergi ke gereja itu bukan melihat khotbahnya bagus atau tidak bagus, benar atau tidak benar. Mereka melihat gerejanya megah, wah jemaatnya banyak, mereka pergi ke gereja seperti itu. Padahal gereja besar itu sangat banyak yang sesat. Jangan cari gereja berdasarkan bentuk gerejanya mewah, besar, megah, dan sebagainya. Seringkali gereja-gereja seperti itu adalah gereja yang mengajarkan firman yang sesat. Juga sekarang yang kedua, bagaimana saudara menilai seorang pendeta atau penginjil atau pengkhotbah? Dari pakaiannya, gagahnya, atau gantengnya, atau dari gelarnya yang tumpuk doktor, tumpuk-tumpuk, atau dari ilmu atau khotbah yang bagus atau tidak bagus yang diajarkan. Yang ketiga, bagaimana saudara menilai sebuah buku? Dari penampilan luarnya atau dari isinya? Lihat buku itu pertama, dilihat siapa pengarangnya, ya. Dan ya memang kalau saudara enggak pengalaman baca buku Kristen, saudara enggak tahu pengarang siapa yang bagus, pengarang siapa yang jelek. Tapi kalau saya sudah sering baca buku, saya sering banyak tahu. Kecuali yang pengarang modern saya enggak tahu. Tapi yang buku lama-lama, apalagi kalau itu reform, saya tahu, ya. Nah, tapi saudara, yang jelas kita enggak bisa lihat cuma dari penampilan bukunya. Pertama, lihat siapa pengarangnya. Yang kedua, lihat daftar isinya itu apa. Itu kalau bukunya boleh dibuka. Kadang-kadang di toko buku memang bukunya tadi tidak boleh dibuka, ya sudah, mau diapakan. Tapi kalau saudara boleh buka, maka saudara bisa lihat pertama pengarangnya, kedua daftar isinya itu membahas apa saja. Itu yang penting kalau kita melihat sebuah buku. Nah, saudara, kalau saudara menilai dari penampilan luar, kira-kira bagaimana menilai Yesus yang lahir di tempat hewan dan dibaringkan dalam palungan? Palungan itu tempat makanan binatang. Sekarang kita masuk dalam poin B. Bagi Yusuf dan Maria, ini adalah sesuatu yang kelihatannya bertentangan dengan firman Tuhan. Katanya Maria akan melahirkan anak Allah dalam Lukas 1 ayat 35. Lalu mengapa anaknya lahir dalam palungan? Anak raja lahirnya, wah, pasti di rumah sakit yang megah luar biasa, kelas VIP, VVIP. Udah tahu lah, saya yang lebih mewah lagi, ya lebih tinggi lagi. Tapi ini anak Allah, lebih tinggi dari anak raja. Kenapa lahir dalam palungan? Kita lihat Lukas 1:35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sekarang poin C, anak Allah yang Maha Tinggi mau lahir dalam palungan. Jadi Yesus itu mau direndahkan, menjadi miskin, menjadi hina, supaya kita yang sebetulnya hina dan miskin secara rohani bisa ditinggikan menjadi kaya, menjadi mulia secara rohani. Apa yang Yesus lakukan dan apa yang terjadi pada diri kita itu kebalikannya kalau kita memang orang yang percaya, ya. Anak Allah menjadi manusia supaya manusia bisa menjadi anak Allah. Dan ini juga seperti itu. Yesus yang mulia itu mau menjadi hina supaya kita yang hina menjadi mulia.
Mari kita lihat sekarang 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Istilah miskin menjadi kaya ini oleh gereja-gereja yang teologi kemakmuran seringkali diartikan bahwa karena Yesus itu dari kaya menjadi miskin, maka kita nanti kebalikannya, kita dari miskin menjadi kaya, dan mereka anggap itu kaya secara jasmani. Tapi kalau kita melihat konteksnya dari ayat ini, tidak mungkin diartikan kayanya secara jasmani atau secara lahiriah. Yang dimaksud kaya adalah kaya secara rohani. Ini akan terlihat jelas kalau saudara membaca seluruh konteks. Makanya kalau membaca ayat itu baca konteksnya, saudara ya. Orang dengan hanya tunjukkan satu ayat dan saudara tidak melihat konteksnya, saudara bisa mendapatkan ajaran sesat. Tapi kalau saudara lihat konteksnya, saudara akan tahu konteksnya berbicara tentang apa. Saudara akan bacakan ya, 2 Korintus 8 ini saya baca mulai ayat 1 ya. Tadi kan ayat 9 saja satunya ya. Tapi kita baca mulai ayat 1 supaya lihat konteksnya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, ini miskin secara duniawi ya, betul-betul miskin, tidak punya duit ya, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kemurahan ini secara rohani, saudara, bukan kaya dalam duit. Dalam duit miskin ini sangat miskin bahkan, tapi menjadi kaya dalam kemurahan. Lalu saya lanjutkan dengan ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga pada kami. Sebab itu kami mendesak pada Titus supaya ia mengunjungi kami dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Nah, perhatikan ayat 7-nya, ini penting ya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam apa? Dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu pasti mencakup duit dan sebagainya. Tapi perhatikan, segala sesuatu ini didefinisikan dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Apakah ada dalam hal-hal ini yang bersifat jasmani? Semua bersifat rohani. Tidak peduli kata segala sesuatu, tapi segala sesuatu yang didefinikan semua secara rohani. Tidak ada satupun yang secara jasmani. Saya lanjutkan dengan ayat 8. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu jadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu jadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi kalau menggunakan ayat ini untuk dasar dari teologi kemakmuran, itu penafsiran yang ngaco, tidak karu-karuan. Sama sekali tidak memperdulikan konteks. Sekarang kata-kata Calvin lagi, pada saat ia dilemparkan ke dalam kandang dan diletakkan dalam palungan, dan penginapan menolak menerimanya di antara manusia, tujuannya adalah supaya surga terbuka bagi kita, bukan sebagai penginapan sementara, tetapi sebagai negeri dan warisan yang kekal, dan supaya malaikat-malaikat menerima kita dalam tempat tinggal mereka. Jadi Yesus direndahkan supaya kita ditinggikan. Dia yang
mulia menjadi hina, supaya kita yang hina menjadi mulia. Asal saudara percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau poin ini, saudara, pemilik penginapan hanya memberikan tempat hewan karena pertama, dia tidak tahu bahwa yang akan dilahirkan oleh Maria adalah Mesias atau anak Allah. Dan kedua, memang semua kamar penuh sehingga tidak ada lagi tempat untuk mereka. Karena itu sebetulnya pemilik penginapan ini tidak bisa terlalu disalahkan ya. Jadi kalau membuat drama Natal dan sebagainya, hati-hati supaya pemilik penginapan ini jangan disalahkan atau gimana. Memang dia tidak tahu pertama, dan kedua kamarnya memang penuh. Jadi tidak ada tempat lagi bagi mereka. Satu-satu tempat yang tersedia adalah tempat hewan itu. Tetapi kalau sekarang saudara menolak Kristus untuk tinggal dalam hati saudara sebagai Juru Selamat dan Tuhan saudara, saudara menolak dengan suatu pengetahuan atau kesadaran bahwa Dia adalah anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat, maka penolakan saudara harus disalahkan. Jadi jangan samakan saudara dengan pemilik penginapan. Mereka tidak tahu dan memang semua kamar penuh. Tapi kalau saudara menolak Kristus untuk tinggal dalam hati saudara, saudara sekarang sudah mendengar Injil. Saudara sudah tahu Yesus itu Allah yang menjadi manusia, mati di atas kayu salib menebus dosa. Dia Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dan saudara menolak, penolakan saudara harus disalahkan. Dan kalau saudara menolak terus sampai saudara mati, saudara akan masuk neraka selama-lamanya. Karena itu kalau di antara saudara ada yang belum percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum punya keyakinan kapan pun saudara mati saudara masuk surga, cepat datang kepada Dia. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Maka surga itu bukan lagi kemungkinan mudah-mudahan, insya Allah, tapi itu suatu kepastian. Natal memberikan berkat, bukan cuma untuk pesta pora makan tidak karu-karuan, tapi Natal memberikan berkat yang luar biasa dalam bentuk keselamatan. Karena Allah telah menjadi manusia dengan tujuan utama mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dari umat-umat orang-orang pilihannya. Sekali lagi, datanglah dan percaya kepada Kristus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar sebagian dari firman Tuhan. Khususnya kami boleh mendengar Injil tentang Kristus yang dilahirkan pada Natal 2000 tahun yang lalu. Bagi orang-orang yang belum sungguh-sungguh percaya, yang sudah mendengar khotbah ini atau akan mendengar khotbah ini melalui YouTube, bila Engkau bekerja dalam diri mereka sehingga mereka bisa sungguh-sungguh percaya pada Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka sehingga mereka diselamatkan. Bagi kami yang sudah selamat, biarlah kami juga memberitakan Injil ini pada orang-orang lain. Banyak orang boleh percaya pada Kristus dan diselamatkan juga. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.